Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ada apa, anakku? Ayahanda, kenapa ini terjadi pada kita? Ibu yang kucintai kini telah tiada. Sudahlah, jangan meratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, ini sudah takdir Tuhan. Ya, ya. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Permisi. Ibu Bawang Merah, silakan masuk. Baiklah. Bawang Putih, ini Ibu bawakan makanan untuk Ibu. Wah, terima kasih, Ibu. Apakah engkau suka dengan makanannya? Aku sangat menyukai makanan yang Ibu berikan. Baiklah, kalau kau suka, besok akan Ibu bawakan lagi untukmu. Terima kasih, Ibu. Gak usah repot-repot. Tidak repot kok, Paman. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, akhirnya ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Anakku, apakah kamu setuju jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika Ayahanda telah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya dapat mengikutinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga baik kepada kita. Baiklah, anakku. Ayah akan menyampaikan kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Istriku, anakku, ayah pamit berdagang di kota dulu ya. Berapa lama ya? Sepertinya cukup lama. Baiklah, hati-hati Kang Mas. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja ya. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Ibu, akan Ananda kerjakan. Putih, kau juga harus membersihkan kamarku dan mencuci pakaianku. Ya kakak, akan aku kerjakan. semenjak ayahnya tidak ada di rumah, Bawang Putih tak henti-henti dibentak dan disuruh-suruh oleh ibu Bawang Merah dan Bawang Merah. Ibu, aku sudah memasak untuk hari ini. Ya itu kan udah kewajiban kamu. Ibu kenapa sih sekarang suka marah-marah? Padahal kan dulu ibu sayang kepadaku. Hei, dengerin ya Bawang Putih. Sekarang ayahmu nggak di rumah. Sekarang yang memegang kekuasaan itu aku. Oh iya, satu lagi. Kamu harus ingat, kamu itu bukan anakku. Hahaha, dengerin tuh Putih. Putih, Iya, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, nyiapin makanan, bersih-bersih rumah, dan mencuci pakaian. baik. Ibu baik kakak. Ibu, aku pamit mencuci pakaian di sungai ya. Ya udah, cepat sana. Iya. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang,
ia tidak bisa membawanya kembali. Ibu, maafkan aku tidak sengaja menghanyutkan selendang merah milik ibu tadi di sungai. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari selendang itu dan jangan pulang sebelum kau menemukannya. Tapi Bu, Cepat. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di sepanjang pinggiran sungai, lalu tiba-tiba bawang putih melihat ada seorang ibu-ibu yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Maaf, Bibi. Iya, Mak. Ada apa? Boleh saya bertanya? Boleh, Mak. Apakah Bibi melihat selendang merah yang hanyut di sekitar sungai di sini? Oh, selendang merah milikmu? Iya, Bi. Tadi saya lihat hanyut beberapa saat lalu. Ke arah mana ya, Bi? Ke arah sini, Mak. Oh, baiklah, Bi. Terima kasih. Saya akan mencarinya lagi. Sama-sama, Nak. Mari. Saat pencarian bagian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak ada tempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. permisi. Apakah ada orang? Siapa dirimu nak malam-malam datang ke sini? Maaf, Nek, aku bawang putih. Jadi, aku sedang mencari selendang merah milik ibuku yang tadi hanyut di sungai. Tapi sampai saat ini juga belum ketemu. Sedangkan hari sudah malam. Jadi, bolehkah aku untuk semalam saja menginap di sini, Nek? Oh, jadi selendang itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Apakah benar, Nek? Iya benar, akan aku kembalikan padamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus bermalam denganku untuk beberapa hari. Boleh, Nek, aku menerima syarat itu. Asalkan selendang merah milik ibu tiriku kembali padaku. Beberapa hari kemudian, Nah, kau telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Ini ku kembalikan selendang milik ibu tirimu. Oh iya, ku punya hadiah untukmu. Ini ambillah salah satu labu itu, tapi jangan kau buka sebelum sampai rumah. Gak usah repot-repot, Nek. Aku bantu Nenek dengan ikhlas. Ambil saja nak, gak apa-apa. Baiklah. karena bawang putih kesulitan untuk membawa labu itu, maka ia hanya memilih labu yang kecil untuk ia bawa Terima pulang. kasih ya, Nek. Aku pamit pulang. Baiklah, hati-hati ya di jalan. Iya, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan selendang merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, aku sudah menemukan selendang merah milik ibu. Kemana saja kamu lama sekali? Bawa kemari selendang ini dan pergilah. Iya, Ibu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk membelah labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih Emas? Ini emas. Ibu, aku mendapatkan emas. mengetahui hal tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang Bawang sini. bawang. Kamu dapat emas dari mana? Aku mendapatkannya dari dalam labu ini yang diberikan oleh nenek tua saat aku mencari selendang ibu yang hanyut. Kalau begitu kenapa kamu nggak pilih yang lebih besar, bodoh? Iya. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut untuk mendapatkan labu berisi emas permata seperti bawang putih. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, nenek tua. Iya, ada apa? Apakah nenek melihat bajuku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai? Oh iya, aku sedang menyimpannya.
akan aku kembalikan, tapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku untuk beberapa waktu. Baiklah nenek tua, akan aku turuti semua perintahmu. Permisi nak, bolehkah nenek minta tolong ambilkan air minum? Kan nenek punya kaki, ambillah sendiri. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Nek, kan aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana bajuku dan mana imbalanku? Baiklah, ini akan ku kembalikan bajumu. Dan itu pilihlah salah satu labunya. Tapi jangan kamu buka sebelum kamu sampai rumah. Ketika bawang merah masih di perjalanan, ia pun disusul oleh ibu. Bawang merah lupa jika nenek melarang untuk membuka labunya sebelum ia sampai rumah. Apa ini? Ular! Akhirnya, bawang merah dan ibunya pun tewas akibat gigitan ular-ular tersebut. Sementara bawang putih yang hendak mencuci pakaian pun menemui kakak dan ibu tirinya sudah terbaring tak bernyawa. Ibu, ada apa? Melihat bekas labu yang dibelah, bawang putih menyadari bahwa itu semua akibat dari perbuatan bawang merah dan ibu tirinya. Keesokan harinya, ayah bawang putih pun kembali ke rumah. Bawang putih menceritakan semua yang terjadi saat ayahnya tak ada di rumah. Maaf ya nak, ayah sudah salah membeli ibu sambung untukmu. Gak apa-apa ayah, lagian semua sudah terjadi. Ayah janji tidak akan mengingatkanmu lagi nak. Iya ya, terima kasih. Akhirnya, bawang putih hidup dengan tenang meskipun hanya tinggal bersama ayahandanya. Dari kisah tadi, dapat kita tarik pesan moralnya bahwa kita hendaklah tidak jahat dan serakah. Karena apa yang kita lakukan semua akan mendapatkan balasan. Selain itu, kita harus dapat menghargai orang lain, terlebih orang yang lebih tua. Dan ingatlah, di balik kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan, maka akan ada kebahagiaan yang menghampiri.